Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sri, saya mau sharing dong tentang permasalahan di kelas. Itu kan di kelasku kan ada anak yang memang keterlambatan bicara. Bukan hanya keterlambatan bicara toh, tapi gerak tubuhnya juga terlambat. Katanya mamahnya kan dia itu kan waktu bayi punya trauma. Terus sama lingkungan sekitar juga kan, kalau bayi sakit-sakitan dulu di rumah sakit ya, banyak orang jenguk ya. Jadi kalau di keramaian itu dia itu teriak-teriak ya, ketakutan. Dia dianggapnya dia itu berarti ada kayak mau dibawa ke rumah sakit, mau disuntik sama perawat. Awal-awalnya gitu. Tapi alhamdulillah kemarin di sekolah enggak ibaratnya ketakutannya itu enggak ada, berarti mulai berkurang ya. Tapi yang jadi permasalahan kan ngomongnya susah, cuma kayak anak lagi membeo gimana sih, mama kayak gitu doang ya. Aku bingung gini, kita kasih kegiatannya yang seperti apa, padahal kan dia memang usianya sudah sama teman-temannya. Geraknya juga kayak bayi baru jalan kayak gitu kan, terbatas ya. Gimana lah cara pembelajaran yang terbaik? Apa dipisahkah? Apa gimana? Oke, kita coba ya. Jadi dari saringan kita ini, dari permasalahan tadi yang Bu Nirma berikan ke saya, dijelaskan ke saya, pengennya seperti apa? Tujuannya seperti apa? Maksudnya gini, anak ini pengen seperti apa dalam pembelajarannya? Ya pengennya sih kalau kalau gurunya dituntut biar bisa sama kayak temennya nggak mungkin ya, karena kan ibaratnya memang sudah terlambat. Paling nggak aku pengennya di sini tuh dia bisa sedikit bisa ngomong kayak gitu kan, mengikuti teman-temannya. Jadi temennya ngomong dia tahu, tapi saat dia ngomong kan temen-temennya nggak tahu kayak gitu. Jadi Bu Nirma itu pengen misalnya anak ini yang punya keistimewaan tersendiri ini juga bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya, meskipun mungkin tidak seperti yang lainnya karena memang dia punya keistimewaan gitu ya, tapi setidaknya dia tetap bisa berinteraksi dengan teman-temannya setiap harinya di sekolah gitu ya. Oke. Terus usaha apa yang udah Bu Nirma lakukan untuk menuju itu? Ya, tujuan itu mendekatkan sama teman-temannya biar bisa interaksi sih. Walaupun teman-temannya nggak tahu itu anak ngomong apa, cuman tak gembul-gembulnya gitu loh ya. Terus tak ajak bicara walaupun dia malu, cuman tak ajakin terus bicara, tak ajakin main cuma begitu. Usahanya begitu doang. Katanya mamanya sih memang dia lagi diterapi sama dokter spesialis apa dokter terapi lah pokoknya, terapi bicara. Cuman ya kayak gitu. Menurutku ya kemajuannya sih itu sih, cuman apa ya, sama keramaian itu udah mulai takut itu kemajuannya. Gak sakit kalau dulu katanya kalau ada keramaian malamnya langsung panas, kalau sekarang kan alhamdulillah. Terus kemarin katanya sudah diomong sama dokter itunya yang terapisnya, katanya sekolahnya dilanjutkan aja gitu. Nah kita kan karena ini kan pertama kali ya aku dapat siswa maksudnya peserta didik yang seperti ini, bingung ya Bu, bingung aja. Maksudnya masa kita mau kegiatannya sama-sama temen-temennya itu masih nggak bisa ngikutin. Iya. Jadi sejauh yang udah Bu Nirma lakukan gitu ya, Bu Nirma menganggap sepenting apa jika ada perubahan di anak tersebut? Penting banget ya. Penting banget dalam hal ya dalam dia itu sih interaksi. Berarti dalam proses pembelajaran di kelas ya. Terus selain yang Bu Nirma bilang tadi, yang udah ngelakuin tadi apa
menyatu-nyatukan anak dengan teman-temannya gitu kan, berharap ada interaksi yang keduanya, meskipun tentu ada anak yang nggak paham dengan apa yang dia ucapkan. Apalagi selain itu usahanya, apalagi opsinya, tentunya kan punya banyak opsi ya. Itu apalagi yang punya berarti itu kalau speed play itu kan berarti kan keterampilan saya. Biasanya itu kalau saya itu pertama itu mungkin bisa diajak sering diskusi, diajak ngobrol, makanya gurunya melakukan pendekatan ke anak, sering mungkin diajak ngobrol, karena ada juga yang menyatakan anak itu nggak bisa ngomong kalau nggak pernah dengar kata-kata itu bagi anak yang mungkin pertumbuhannya seperti yang lainnya, apalagi anak yang memang terindikasi istimewa seperti itu. Jadi sebisa mungkin sering ada diskusi. Kemudian kalau emang kita udah mengkondisikan anak bermain dan belajar itu udah bisa kondusif, mungkin kita dekati anak istimewa tersebut, kita ada diskusi, kita ajak ngobrol lah istilahnya ya. Makanya seenggaknya kita pancing si anak biar mau ngucap, karena memang kan dia mungkin terlambat dalam hal itu ya, punya keistimewaan. Padahal kita juga ada patokannya, usia segini harusnya bisa ini gitu kan, harusnya kayak usia 24 bulan ya, 2 tahunan ya, kayak gitu kan berarti harus bisa menguasai berapa ribu kata gitu kan. Berarti kan setidaknya kita mengejar ke situ, setidaknya kata-kata yang biasa mereka ucapkan itu kita terus ulang-ulang seperti itu salah satu contohnya. Kita ada diskusi. Terus mungkin setelah itu juga anak sering diajak bernyanyi bersama. itu kan ya diajak bernyanyi, kan mau nggak mau meskipun mungkin baru sekedar maaf ya, karena memang mungkin istimewa anaknya, lama-kelamaan kita berharap jadinya ininya itu akan terbiasa, ya kan, akan terbiasa seperti itu. Mungkin yang ketiga solusinya juga membacakan buku cerita, atau kita mendongeng ke anak-anak. Jadi ya itu tadi, mereka itu banyak bahasa yang mereka terima, banyak kosakata yang mereka terima. Itu berharap dengan banyak kosakata yang mereka terima bisa merangsang bahasa si anak, perkembangan bahasa anak untuk terus berkembang. Dari 3 tadi yang saya tunjukkan itu, kira-kira yang bisa dicobain yang mana? Yang 1 sampai 2 itu sudah dicoba. Iya, memang kalau apa ya, diajak ngobrol itu selalu kita ajak ngobrol. Ketika sudah kondusif semua, saya atau Bu Tuti pasti merangkul dia sendirian ibaratnya, terus ngajak ngobrol. Dia tuh kalau diajak ngobrol malah senyum tok, Bu. Senyum tok. Terus ketika dia diajak nyanyi, ya kita nggak ngeliatin nih, pura-pura nggak ngeliatin. Dia itu walaupun ngomong kok betokin bisa, tapi ketika gini, suara ayam gimana ya? Nggak mau, dia ketawa tok. Ini loh ayam, yuk suara ayam gimana? Sambil diajak main, nggak mau, dia senyum tok, ngeliat tok. Tapi misalnya kalau memang diajak nyanyi tak, yang penting gurunya apen-apen nggak lihat, pura-pura nggak lihat. Kalau ketahuan dia dilihatin sama gurunya udah diem. Dia malu, masih malu. Iya. Tapi kalau kitanya pura-pura ngeliat, dia nyanyi. Walaupun suaranya gitu, ya bu, memang kayak gitu. Tapi kalau memang berdoa juga yang ketiga itu yang katanya jangan mendongeng itu kan memang kita belum pernah mendongeng. Yang dicoba juga. Jadi ya setidaknya sebagai guru kita berusaha ya biar anak ini bahasanya berkembang sebagaimana teman-teman nantinya, meskipun punya kesenangan tadi seperti itu. Oke, terus sepengetahuan Bu Nirmala, ada nggak sih maksudnya yang pernah ngalami anak seperti itu kemudian menerapinya ya dekat-dekat sini, apa teman teman kemudian berhasil, ada nggak kira-kira? Teman dekat kayaknya kemarin Bu Sri itu juga punya, cuman kan kalau tak lihat ya anak didiknya Bu Sri sama anak didiknya aku, kayaknya mendingan di anak didiknya Bu Sri iya. Jadi itu bisa, walaupun nggak cetak Bu, kalau itu tadi berarti nggak cetak Om, tapi dia interaksi. Aku ini bener-bener
ekstra gitu. Iya, aku ini juga lagi mau menimbang Ibu sama Bu Sri, katanya kan ada dipijet di area mana saja. Memang lagi itu. Cuman kan apa ya, kayak aku mau mijet di sini katanya di telinga ya, kan aku belum itu sih, belum tahu titik-titiknya di mana juga, belum tanya, belum ketemu juga sama Bu Sri-nya. Di area yang mana saja yang harus dipijat. Itu anaknya juga maksudnya kalau dirangkul ya kan malu-malu. Kan belum terbiasa sih, soalnya nanti kalau udah terbiasa udah lewatan sama kita baru nanti pelan-pelan enak pijitin gitu. Iya betul juga, kita perlu pelajari ya Bu. Iya. Kita perlu tahu ilmunya, Iya. kita nggak sembarangan jadi sekedar katanya Iya. gitu ya, kita perlu tahu. Kita juga kan ibaratnya hanya guru biasa ya Bu ya. Iya, betul. Pendidikannya ya pendidikan guru, hanya sekedar tahu toh. Nah seperti yang di terapis gitu kan memang benar-benar tahu ilmunya gimana. Tapi udah konsultasikan ke orang tuanya juga ya. Iya. Jadi orang tuanya juga maksudnya orang tuanya emang tahu Emang anak tahu. gue emang ada keselamatan, Hmm. berbeda dengan yang lainnya. Anakku itu istimewa gitu Iya. ya. Cuman kata mamanya ya barang di sekolah kan perkembangannya malahan maju. Tapi kan kalau aku sih yang melihat ya kayaknya ya maksudnya kan? dari awalnya itu kan kayak gitu. Maksudnya ya aku taunya awalnya juga kayak gitu, sekarang masih kayak gitu. Padahal bagi orang tuanya merasa ada perkembangan. ada perkembangan Bu, tahu dia itu memang istimewa kan, nggak bisa disamain, walaupun ngejar juga kayaknya belum bisa disamain. Cuman ya itu maksudnya kan karena masih malu. Cuman kata mamanya ya perkembangannya cukup bagus, soalnya ketemu banyak orang juga udah nggak ada panas, nggak sakit. Perkembangan yang bagi orang tuanya itu luar biasa. Ya setidaknya berarti emang berkembang dong, dalam artian ada Iya, kemajuan ya kemajuan. kan, dimana tadinya melihat orang asing lihat Itu kalau kayak takut. Pertama kali kalau hari Rabu ya Bu, hari Rabu kan kita pakainya putih temu. Ya itu mama sebenarnya ketar-ketir, baru bilang ke aku nih pada saat hari Kamis. Bu, aku sebenarnya kemarin ceritanya mamanya ya, Bu, kemarin rasanya aku ketar-ketir, Bu, dengan pakai baju hitam putih. Ya memang seragamnya hari Rabu itu Bu, aku bilang gitu ya. Iya, soalnya anakku tuh kalau ngeliatin orang pakai baju putih itu udah ketakutan. Oh, takutnya dokter, keingetnya nyuntik gitu kan. Pernah sampai melarikan diri sih, maksudnya langsung brut muncul sampai darahnya kecil-kecil kayak gitu. Ya, tapi alhamdulillah sih, memang iya memang oke. Bocah kenapa ya? Soalnya kan diem aja itu hari Rabu, diem aja. Biasanya kan nyengir gitu ya, senyum. Itu tuh diem aja. Ini aku takut ya. Tapi alhamdulillah Rabu kemarin pun udah biasa, berarti udah mikirnya berarti guruku ya, bukan dokter, bukan. Apa yang tadi juga? Yang tadi sempat keluar takut itu. Kayak Tadi kan tadi sebenarnya benar belum melakukan beberapa langkah ya, udah dicoba beberapa langkah. Kalau menurut Bu Nirmala, apa yang dapat menghambat Bu Nirmala dalam melakukan langkah-langkah tersebut? Yang bisa menghambat langkah-langkah tersebut. Kadang kan ini ya, kayak kan di kita itu kan maksudnya, terutama aku nggak mungkin ada di sekolahan terus gitu. Ya, kadang kata terhambatnya kayak gitu pada saat ada dinas di luar, ada sosialisasi apa, Mengenalkan si anak. iya, itu yang bikin kita menghambat aslinya. Terus yang dilakukan Bu Nirmala apa untuk mengantisipasi yang jika Bu Nirmala itu dinas keluar Ya sekolah gitu. kayak kemarin aja misalnya kumpul kepala sekolah yang harusnya jam 9 ya, kita ajukan itu, Bu, aku keberatan kalau jam 9, pengennya jam 10 aja ketika anak-anak sudah pulang sekolah. Kayak gitu. Jadi, intinya sih berharap tetap menemani perkembangan anak Iya. ya semua itu. Terus dukungan apa yang Bu Nirmala inginkan dari lingkungan sekitar Bu Nirmala? Dukungan dari sekitar. Ya, Yang diinginkan Bu Nirmala. alhamdulillahnya sih gini, temen-temennya juga nggak ada bully. Kadang kan dikala ngeliat temennya kayak gitu,
kok kamu ngomong kayak gue baik sih kayak gitu kan ada. Alhamdulillahnya tahun ini anak-anak nggak pada bully kayak gitu tanpa gurunya ngomong jangan gitu kan benar apa ya ngomongnya baik kan gitu kan. Alhamdulillahnya teman-temannya juga nggak ngomong kayak gitu, nggak ngomong kasar, ngomong apa. Terus anaknya juga diajak main karena kan guru bilang ini mas ini diajak main ya gitu kan. Tapi kan untuk bunga dari sini gimana ya, nggak tahu ilmunya sih ya Bu ya. Berharapnya kan kita tahu ilmunya ya. Betul, emang perlu penanganan khusus Iya. ya kan, dokter spesialis itu aja. Iya. Ya mungkin yang bisa dibawakan ya sebisa kita, dalam artian belajar tahu anak ini seperti apa nih. Tentunya kita nambah informasi kita. Kepala cari di internet, di apa, kemudian tentunya sebelum melakukan itu pun kita izin ke orang tuanya, ya kan Bu. Kalau saya baca seperti ini, apa nih Bu, kayak coba ke anak, kan kita perlu, iya kan, terus perlu mengiyakan juga orang tuanya, takutnya kita salah juga. Kalau kita asal kalau di informasi ini nih langsung kita praktekkan ke anaknya, ya kan, kita mengkomunikasikan, jadi ya orang tua juga tahu apa yang dilakukan ibu dari perkembangan si istimewa itu. Dari tadi kayaknya mudah-mudahan bisa berhasil ya Bu ya, yang dari mudah-mudahan tadi coba yang tadi mendongeng coba dia diagendakan orang yang berdiskusi udah, ngajar nyanyi udah, coba yang mendongeng. Barangkali anak juga kadang kan kalau dongeng itu bahasa dongeng itu kadang lebih kedengarannya itu kadang mungkin indah ya, karena emang ada seninya mungkin kalau mendongeng, entah itu pakai bahasa yang gonta-ganti ya kan, mungkin anak lebih ini bisa. Ya, mudah-mudahan berhasil dan anaknya bisa berkembang. Terima kasih atas masukannya. Insya Allah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.